Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Arini Siti Mariam. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswi semester 2 di program studi Perbankan Syariah dengan NIM 2461206002. Di sini saya akan mereview kembali atau menjelaskan kembali 3 materi yang pernah dibahas di mata kuliah Metodologi Studi Islam. Untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah yang diberikan dosen fakultas saya, mohon izin kepada Bapak Arif Gunandi, ESOS MSOS. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dipelajari di mata kuliah Metodologi Studi Islam. Simak videonya baik-baik ya. Jangan lupa A few moments later. Materi yang pertama yaitu Islam sebagai wahyu Al-Quran. Pengertiannya, Islam adalah agama yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu tersebut dibukukan dalam bentuk kitab suci yang disebut Al-Quran. Al-Quran adalah inti ajaran Islam dan merupakan petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Wahyu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya melalui perantara malaikat Jibril. Dalam konteks Islam, wahyu terakhir yang disampaikan kepada umat manusia adalah Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 23 tahun. Selanjutnya, Al-Quran sebagai wahyu terakhir dari rangkaian wahyu Allah, isinya mencakup ajaran tauhid ataupun keesaan Allah, hukum-hukum, nilai moral, serta panduan hidup bermasyarakat. Al-Quran tidak hanya diturunkan untuk orang Arab, tetapi untuk seluruh umat manusia. Selanjutnya ada fungsi dan peran Al-Quran dalam Islam. Sumber hukum utama dalam Islam bersama dengan hadis Nabi, petunjuk hidup ataupun hudan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Penyempurna wahyu-wahyu sebelumnya seperti Taurat, Zabur, dan Injil, dan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa ditiru manusia. Quran Surah Al-Isra ayat 88. Karakteristik Al-Quran sebagai wahyu terjaga keasliannya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Allah sendiri yang menjamin keasliannya Al-Quran hingga hari kiamat. Bahasa Arab yang fasih dan tinggi sastranya menunjukkan keindahan dan kekuatannya sebagai kalamullah, universal dan abadi, relevan sepanjang masa dan untuk semua tempat. Implementasi wahyu dalam kehidupan muslim. Umat Islam diperintahkan untuk membaca dan menghafal Al-Quran, memahami makna dan tafsirnya, mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam segala aspek kehidupan seperti ibadah, muamalah, akhlak, dan pemerintahan. Setelah itu ada Al-Quran secara ijma dan qiyas. Yang pertama ada ijma, kesepakatan para ulama mujtahid dalam satu masa atas suatu hukum syariat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Quran Surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri diantaranya kamu. Ulil amri bisa ditafsirkan sebagai ulama atau pengambilan keputusan yang menjadi dasar legitimasi ijma. Hadisnya yaitu, umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mendukung konsep ijma sebagai bentuk persatuan umat dalam kebenaran. Dan yang kedua yaitu ada qiyas, menetapkan hukum atas suatu perkara baru yang tidak ada nasnya secara langsung dengan menganalogikan pada perkara yang ada nasnya, karena memiliki alasan hukum ataupun ilat yang sama. Quran Surah Al-Hasyr ayat 2. Maka ambillah kejadian itu sebagai pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan, menunjukkan legitimasi penggunaan akal dan perbandingan dalam mengambil hukum. Kesimpulan dari materi Islam sebagai wahyu Al-Quran yaitu, Islam sebagai wahyu berarti bahwa seluruh ajaran Islam bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Al-Quran adalah wahyu ilahi yang bersifat sempurna, abadi, dan tidak berubah, yang mencakup petunjuk akidah, ibadah, akhlak, hukum, dan juga nilai-nilai kehidupan sosial. Islam sebagai wahyu berarti bahwa ajaran Islam adalah petunjuk ilahi yang diturunkan Allah melalui Al-Quran sebagai pedoman sempurna bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan yang bersifat adil dan bermakna di dunia dan di akhirat.
Materi yang kedua yaitu Islam sebagai produk budaya. Islam yang dihubungkan dengan kebudayaan berarti cara hidup atau way of life yang juga sangat luas cakupannya. Islam di sini juga dilihat sebagai realitas sosial, yakni Islam yang telah menyejarah, beruang dan waktu. Islam yang dipandang sebagai fenomena sosial yang bisa dilihat dan dicermati. Kebudayaan Islam adalah cara pandang komunitas muslim yang telah berjalan, terlembaga dan tersosialisasi dari turun-temurun, waktu ke waktu, satu generasi ke generasi yang lain dalam berbagai aspek kehidupan yang cukup luas, tapi tetap menampilkan satu bentuk budaya, tradisi, seni yang khas Islam. Biasanya ruang lingkup studi budaya tidak bisa lepas dari beberapa faktor yang mencakup manusia, pengaruh lingkungan, perkembangan masyarakat, serta lintas budaya atau cross culture. Keunikan budaya dan peradaban Islam terletak pada kokoh landasan budaya. Peradaban ini berdiri dan bersandar. Ada 5 poin utama yang membedakan budaya Islam dengan budaya lain. Islam sebagai agama memiliki ajaran bersifat universal dan transenden, wahyu dari Allah. Namun dalam praktek kehidupan sehari-hari, Islam berinteraksi dengan budaya lokal sehingga muncul produk-produk budaya Islam yang khas di berbagai tempat. Dan Islam bukan budaya, tapi Islam bisa melahirkan budaya. Budaya adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia. Ketika Islam masuk ke suatu daerah, ia berinteraksi dan beradaptasi dengan budaya lokal, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Proses ini menghasilkan sinkretisme berpanduan antara ajaran Islam dan budaya setempat. Selanjutnya ada unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan Islam secara garis besar meliputi hasil cipta karya, dasar ajaran Islam, dan cerminan dari ajaran Islam. Secara lebih detail, kebudayaan Islam mencakup sistem kepercayaan, akidah, ibadah atau ritual, akhlak atau moral, kepengetahuan, bahasa, kesenian, sistem sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Secara umum, kebudayaan Islam adalah hasil dari interaksi antara ajaran Islam dengan kehidupan manusia yang mencakup segala aspek kehidupan baik rohaniah maupun jasmaniah. Kebutuhan Islam juga masih senantiasa dinamis dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, namun tetap berlandasan pada nilai-nilai Islam. Yang pertama yaitu ada sistem religi ataupun kepercayaan, sistem keyakinan yang dianut oleh suatu masyarakat baik yang bersifat religius atau agama yang formal maupun kepercayaan tradisional. Yang kedua ada sistem organisasi kemasyarakatan, yaitu struktur dan pola hubungan antar individu dalam masyarakat termasuk lembaga-lembaga sosial. Yang ketiga ada sistem pengetahuan ataupun kumpulan pengetahuan yang dimiliki masyarakat dalam memahami lingkungan, alam, dan sosial. Yang keempat, sistem macam pencarian hidup, cara masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ataupun ekonomi. Yang kelima, ada sistem teknologi dan peralatan, seperti alat, teknik, dan cara yang digunakan manusia untuk memudahkan kehidupannya. Kesimpulan dari materi Islam sebagai produk budaya yaitu Islam sebagai ajaran agama berasal dari wahyu ilahi yang bersifat universal dan transenden. Namun dalam praktek kehidupan sehari-hari, ajaran Islam diinterpretasikan, dipahami, dan dijalankan oleh umat manusia yang hidup dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Oleh karena itu, Islam dalam realitasnya tidak bisa dilepaskan dari unsur budaya lokal. Dengan kata lain, Islam sebagai agama bersifat ilahiyah, tetapi cara umat Islam menjalankan ajaran tersebut merupakan produk budaya, hasil interaksi antar nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai lokal, adat istiadat, dan kondisi masyarakat setempat. Materi yang ketiga ataupun materi yang terakhir yaitu Islam sebagai pengetahuan ilmiah. Ilmu adalah sebuah kata yang asalnya dari bahasa Arab, yaitu ilmun, yang mempunyai arti tahu atau mengetahui. Secara bahasa, ilmu adalah mengetahui sesuatu berdasarkan hakikatnya sehingga melahirkan keyakinan dan pengetahuan. Ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya secara empiris, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa ilmu adalah suatu pengetahuan yang menggunakan metode atau cara-cara sistematis sehingga bisa sangat memungkinkan untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pihak. Pengetahuan berasal dari kata tahu.
mendapatkan awalan dan akhiran P dan An. Imbulan P dan An berarti menunjukkan adanya sebuah proses. Menurut epistemologi Islam, pengetahuan adalah sebagian sebuah pohon, sedangkan berbagai sains itu adalah cabang-cabangnya dan tumbuhan mengeluarkan dedaunan beserta buah-buahan sesuai dengan sifat pohon itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa sains atau pengetahuan adalah sebuah induk dari berbagai macam pengetahuan yang ada saat ini. Contoh adalah ilmu kesehatan yang mempunyai cabang ilmu keperawatan, ilmu farmasi, dan lain sebagainya. Tanpa menambahkan pengertian lain tentang filsafat, maka dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah cara atau bentuk berpikirnya seseorang, proses berpikir, dan hasil berpikir manusia tentang Tuhan, alam, dan manusia. Dan di sini ada cabang-cabang filsafat. Yang pertama ada metafisika, yaitu cabang filsafat yang menyelidiki hakikat, realitas, dan keberadaan, termasuk pertanyaan tentang keberadaan Tuhan, jiwa, dan alam semesta. Yang kedua ada epistemologi, cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan, termasuk asal-usul jenis dan batasannya. Yang ketiga yaitu logika, mempelajari prinsip-prinsip penalaran yang benar dan argumen yang sah, termasuk logika formal dan informal. Yang keempat yaitu aksiologi, mempelajari tentang nilai, baik nilai moral atau etika, nilai estetika, dan nilai lainnya. Yang kelima yaitu etika, ilmu yang mempelajari tindakan manusia secara moral, mencari definisi perbuatan baik dan kehidupan baik, serta membahas teori tentang tindakan benar. Setelah itu ada macam-macam pengetahuan. Yang pertama ada ilmu nakli ataupun ilmu wahyu serta ilmu syariat, ilmu yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan hadis, serta tafsir dari para ulama, bersifat absolut dan tidak berubah, serta berkaitan dengan iman, ibadah, akhlak, hukum syariah, dan dipelajari melalui ulama atau kitab-kitab agama. Contohnya ilmu tafsir, hadis, fikih, kalam, tauhid, dan akidah. Dan yang kedua yaitu ilmu laduni, ilmu yang langsung diberikan oleh Allah ke dalam hati seseorang hambanya tanpa melalui proses belajar biasa. Ini adalah anugerah khusus kepada orang-orang pilihan seperti nabi atau wali. Ciri-cirinya tidak diperoleh melalui belajar formal, bersifat karomah dan sangat dalam maknanya dan terjadi atas izin dan kehendak Allah. Selanjutnya perbedaan dan hubungan antar ketiganya teman-teman bisa dilihat dari kolom-kolom berikut. Kesimpulan dari materi tadi, yang pertama, Islam sangat mendorong pencarian ilmu, sebagaimana banyak ayat Al-Quran yang menyuruh manusia berpikir, mengamati alam, dan meneliti fenomena. Al-Quran berisi banyak isyarat ilmiah yang menjadi dasar dan motivasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, ilmu dalam Islam mencakup dimensi spiritual dan rasional, sehingga tidak hanya mengejar fakta tapi juga hikmah dan manfaat. Para ilmuwan muslim klasik membuktikan bahwa ilmu pengetahuan dan iman bisa berjalan seiring saling menguatkan. Dan yang terakhir yaitu Islam bukan hanya ajaran keimanan, tetapi juga sistem pengetahuan yang ilmiah, rasional, dan aplikatif yang mendorong umatnya untuk berpikir, meneliti, dan mengembangkan ilmu pengetahuan demi kemaslahatan umat manusia, tanpa melepaskan nilai-nilai moral dan ketuhanan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Hidup sendiri tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.